OJK sendiri sampai saat ini sudah membentuk yang namanya Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti ini kalau saya cek sendiri semua dari pemberitaan-pemberitaannya seperti ini, semuanya hanya menangani tentang yang ilegal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini, di awal mula hari Senin, semoga moodnya baik, selamat dan sehat selalu buat kalian, dan jangan pernah patah semangat sekalipun dalam kondisi galbay. Nah, kali ini saya akan membahas pernyataan tentang kenapa kalian masih takut galbay. Sementara semua pakar hukum sampai detik ini menyarankan kalian untuk tetap galbay. Karena apa? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, sebelum kita bahas ke permasalahan pokok kita, kita akan bahas dulu tentang adanya pernyataan yang keluar dari media yang mengatakan bahwa OJK mau membantu untuk orang-orang yang galbay. Nah, beritanya sempat beredar sampai akhirnya OJK mengeluarkan pernyataan bahwa berita seperti itu adalah hoax. Nah, OJK sendiri tidak pernah membuat program atau yayasan apapun untuk menangani orang-orang yang galbay. Jadi buat kalian semuanya, ini sudah banyak sekali korbannya ya. Udah ada yang ngasih data, bahkan sudah ada yang nyetor uang admin informasinya ya. Nah, ternyata dikhawatirkan sama OJK, uang admin ini emang diambil sama mereka. Bayangkan, yang galbay itu jutaan. Satu orang aja ngasih 100.000, udah berapa kali 1 juta? Wow, udah 100 juta lebih ya. Itu yang memang mereka dapatkan dalam satu hari. Bisa saja, bagaimana kalau mereka sampai 2 hari, 3 hari? Oh, bisa banyak lagi teman-teman ya. Nah, dikhawatirkan juga sama OJK, data kalian nanti bisa digunakan untuk pinjaman ilegal. Karena sampai detik ini pinjaman ilegal belum juga bisa diberantas sama OJK ya. Nah, lanjut lagi kita akan membahas tentang undang-undang khusus buat debt collector. Nah, jadi pertanggal 4 Januari 2024 undang-undang sudah diperbaharui dengan UU nomor 1 tahun 2024, perubahan dari UU nomor 11 tahun 2028 itu mengenai perlindungan nasabah untuk kepentingan umum dari gangguan-gangguan ancaman di luar, dengan ancaman kurungan selama 6 tahun khusus debt collector yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi kalian melalui media sosial ataupun perangkat elektronik lainnya. Nah, ini sudah resmi ya, per 4 Januari kemarin UU-nya sudah resmikan dan sudah ditandatanganin khusus buat debt collector. Nah, buat kalian yang masih juga dapat ancaman yang memang kalian ini template enggak ya, ini ancamannya seperti ini ya. Nah, kalian bisa tahu kalau WADC-nya itu berasal dari WA yang sudah pernah ngancam kalian dan kalian telah berkomunikasi sama dia, misalnya itu dari ada kami, Shopee, pinjam yuk, ayo laporkan segera ya, atau ancam aja sekalian sama DC-nya, bilang aja, oh berarti emang mau dilaporin ya, karena UU untuk debt collector yang emang sengaja mengancam dan menyebarkan data pribadi nasabahnya, maka akan mendapatkan ancaman kurungan selama 6 tahun. Nah, ancam aja sekalian teman-teman ya. Ini perlindungan untuk konsumen udah benar-benar dikeluarkan, digagas, dan juga buat kalian semuanya yang emang galbay masih dalam keadaan tenang. Karena apa? Ya rata-rata orang yang galbay untuk 2 juta atau 3 juta aja mungkin untuk membayarkannya aja masih mikir-mikir. Karena apa? Karena dia galbay itu bukan untuk main-main, galbay untuk kehidupan sosial dia, kehidupan pribadi dia, kehidupan rumah tangga dia. Karena memang mendominasi orang yang paling banyak galbay itu antara umur 30 sampai 50-an. Untuk generasi Z juga banyak yang galbay, tetapi mereka ini masih mencanangkan untuk masa depan mereka. Masih banyak yang masih mau membayarkan. Rata-rata yang memang galbay sebentar terus masih mau membayarkan itu generasi Z. Tetapi kalau untuk generasi ke bawah yang emang sudah umur 30-an sampai 50 udah merasa bodoh amat sama Sri OJK. Saya sudah diancam, saya sudah dipermalukan. Ya udah, toh saya selama ini kerja juga jauh dari keuangan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih merasa takut untuk galbay, ingat saja undang-undang khusus buat DC yang dengan sengaja menyebarkan data kalian sudah ada ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini
memang sudah dari pakar hukum yaitu Hotman Paris ya, yang kita tahu lah dia itu adalah pakar hukum yang emang sering mengangkat tentang pinjol. Nah banyak juga aktivis yang memang mengikutinya yang memang membahas khusus tentang pinjol. Karena apa? Sejauh ini pinjol juga belum ada permasalahan yang bisa diselesaikan kecuali viral. Nah itulah mengapa dari pakar hukum sendiri pun kadang menyarankan kalau yang ilegal galbaikan aja, nggak usah bayarkan. Kalau masalah pendanaan lah siapa suruh. Nah ternyata pendanaan terbesar untuk pinjol ilegal itu berasal dari Malaysia. Wow, negara tetangga kita. Kenapa pinjol ilegal itu tidak bisa diberantas sampai sekarang? Karena dekat sekali ternyata teman-teman ya. Selain dari Cina juga yang paling besar untuk masuk di Indonesia adalah dari Malaysia. Nah ternyata dari Hotman Paris ini sendiri saya baru ketahui bahwa untuk kasus-kasus pinjol baik DC Lapanya ataupun ada kasus pinjol yang bunuh diri ataupun kasus pinjol yang memang pencemaran nama baik, itu semuanya beralih kepada OJK sepenuhnya. Nah kenapa ketika kita ngelapor kepada polisi cuma menyarankan ini nggak bisa dijadikan laporan kecuali kalian nanti dicolek atau kalian babak belur atau rumah kalian diberantakin atau adanya penyitaan barang tanpa adanya surat fidusia, itu kami baru bisa turun tangan. Karena ternyata kasus untuk pinjol ini 100% sudah masuk ke ranah OJK. Nah itu dia teman-teman ya, kenapa terkesan sangat lambat sekali untuk penanganan dari kasus-kasus pencemaran nama baik dan juga kasus-kasus dari pinjol-pinjol yang memang tidak pernah ada habisnya. Ternyata emang 100% sudah diambil sama OJK. Dan menurut dari Hotman Paris ini bisa jadi ada 2 kepala Kapolri di Indonesia. 1 kepala Kapolri untuk di OJK, 1 emang dari Kapolri kepolisian. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia bingung gitu kan. Nah yang lebih parahnya lagi, OJK sendiri itu ternyata belum punya penyidik khusus yang banyak, yang cukup, yang mumpuni untuk mengatasi dari pinjol yang begitu banyak di Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang begitu banyak juga. Makanya kenapa kalau untuk pinjol-pinjol ini sangat lambat pergerakannya, kecuali ada yang viral polisi turun tangan sampai bunuh diri atau sampai adanya baku hantam, polisi turun tangan baru masalah itu selesai. Bener nggak? Ya kan, kenapa sampai sekarang kalau kita memang mau mendemo OJK karena OJK sudah menerima banyaknya uang dari pinjol, yaitu DP dari pinjol atau uang utama dari pinjol sebesar 2,5 miliar, jalan satu-satunya adalah kita galbay nasional. Ya, karena kalau ada ancaman dari DC masuk pidana, masuk ini, masuk penjara, ternyata itu nggak pengaruh. Pengaruhnya apa? Hukuman yang berkaitan dengan pinjol itu adalah dalam ranah OJK. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua lebih parahnya lagi, OJK sendiri sampai saat ini sudah membentuk yang namanya Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti ini kalau saya cek sendiri semua dari pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini, semuanya hanya menangani tentang yang ilegal. Ya, mulai dari investasi bodong, mulai dari bank-bank ilegal, pinjaman-pinjaman ilegal, koperasi ilegal, dan segalanya yang berbentuk ilegal. Tetapi untuk kasus yang berbentuk legal atau ancaman-ancaman dari banyaknya orang yang bunuh diri karena kasus pinjol legal itu tidak ada. Ya, belum ada yang ditangani dari Satgas Pasti untuk kasus yang legal. Kalau saya cari beritanya dari Google, dari manapun, mulai dari Instagram, mulai saya cari dari X, TikTok dan segala macamnya, itu belum ada Satgas Pasti yang turun tangan khusus untuk yang legal. Ya, kalaupun ada bisa dihitung berapa banyak dari yang mereka tanganin khusus yang ilegal. Ilegal kayaknya setiap bulan ada aja beritanya. Tetapi kalau yang legal, tunggu dulu orangnya viral baru nanti naik beritanya. Nah itulah kenapa dari kita yang memang belum bisa bayar, kalian galbay aja dulu. Jadi memang khusus untuk hukuman pinjol itu masuknya ke dalam ranah OJK dan tidak ada lagi masuk ke dalam ranah Kapolri, kecuali sampai adanya desi yang mengancam, sampai adanya kasus bunuh diri dan sampai kasus-kasus yang lainnya baru bisa masuk ke dalam ranah Kapolri. Itu ya. Kalaupun ada yang mengatakan, Mbak saya takut untuk galbay karena saya sendiri nggak tahu kantor OJK. Nah dari Hotman Paris saja mengatakan bahwa untuk rakyat Indonesia itu kebanyakan yang hutang 1 juta, hutang 800, hutang 200 ribu ataupun hutang 2 juta. Kalau saya tanyakan pasti kalian tidak akan ada yang tahu di mana kantor OJK di tempat kalian berada. Kalaupun ada pasti sangat jauh. Bener kan ya? Jadi jalan satu-satunya emang ya galbay aja dulu. Karena apa? Banyak sekali memorandum ataupun draft-draft yang sampai sekarang menjadi PR OJK belum terselesaikan. Karena apa? Memang OJK mengambil semua ranahnya tanpa membagi-bagi kepada yang lain, sehingga kasus untuk pinjol ini sampai sekarang belum ada penyelesaian ataupun belum bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Itulah kenapa kalau kalian masih takut untuk galbay, kalian dengarkanlah ini. Dan kalau memang kalian belum berani galbay, kalian ingat, yang namanya galbay tidak akan masuk penjara. Segala hukum yang namanya perpinjolan itu sudah beralih kepada OJK. Jadi yang namanya hukum pidana itu tidak ada kecuali hukum untuk debt collectornya. Gitu teman-teman ya. Yang sekarang ini ya, ancaman dari pinjam. Terus lagi yang kedua, mulai banyak lagi Shopee. Kita kasih pelajaran untuk para pinjol-pinjolnya. Jangan semena-mena dengan para nasabahnya. Jangan meneror orang sehingga orang kehilangan pekerjaan, sementara orang mencari pekerjaan itu khusus untuk membayar kalian perlahan-perlahan. Hari ini aja dia galbay, mungkin 2 bulan atau 3 bulan dia bisa membayarkannya. Tetapi para desi tidak pernah memikirkan itu sehingga menghancurkan perusahaannya. Nah, kita kasih aja pelajaran lagi teman-teman ya, buat kalian semuanya yang masih takut untuk galbay, kalian dengarkan ini dan semangat selalu. Jangan pernah patah semangat karena yang galbay bukan kalian sendiri, karena pinjol-pinjol legal itu kasusnya hanya sampai kepada OJK, jadi tidak ada pidana-pidana. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.